pagi semuanya. Jadi kayak di sini mau share aja sih soal templating sama rendering pakai customization sama Cap. Ini mirip sih sebenarnya kayak Helm gitu dan ntar bakal dibahas lebih lanjut. Oh ya, gue Irvi, software engineer di Spotify, mostly di data pipeline juga. Terus sekarang juga lagi belajar di University of Edinburgh, master degree buat data science. Jadi kayak bisa dilihat makanya tadi interestnya macam-macam. Terus jadi ini agendanya pertama gue bakal nanya soal customize Cap sama scaffold. Terus mungkin nanti bakalan ada sedikit demo kalau misalkan ada waktu. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman pernah lihat customize, mungkin udah tahu ya kalau misalkan documentation-nya ada di sini di sini, dan kalau nggak salah ini juga merupakan salah satu 6D Kubernetes sendiri. Jadi bisa dilihat kalau misalkan di under Kubernetes 6 bakalan kelihatan kalau misalkan ada 6 buat customize ini. Terus apa sih customize itu? Jadi customize itu nge-allow kita buat nge-custom YAML files, dan pada dasarnya kayak ini tuh nge-allow kita buat nge-modify YAML configuration yang ada, tapi tanpa sebenarnya nyentuh configuration yang sebenarnya. Terus tools ini awalnya kayak disponsor sama 6CLI, dan ada capnya di sini kalau misalkan mau lihat kayak design docs itu ngapain. Terus TLDR di sini customize itu sendiri kayak ngesediain buat generators, buat config map sama secret. Jadi kayak kita bisa nge-specify configurations yang mau dijadiin config map, atau misalkan ada kayak semacam secrets kayak DB username atau password gitu, terus kayak ditaruh di secret gitu. Terus kita juga kayak nge-provide ada patches, terus kayak environment specific yang emang kayak misalkan kita mau ngepisahin antara dev environment atau misalkan prod environment gitu-gitu. Terus di sini ada pertama kalau misalkan mau bikin customizations itu kita harus nge-create customization file dulu. Jadi isinya apa aja? Isinya itu semua resource yang mau kita apply di project tersebut. Terus kita bisa ngebuat kayak semacam overlays yang sebenarnya another customization file, tapi kayak kita bisa nge-refer ke base configurations sama beberapa patches yang emang spesifik buat environment tertentu. Kayak misalkan kita pengen dev environment itu ada beberapa hal yang beda sama prod environment. Jadi kayak selain dari original base yang bisa di-share antara prod sama dev sendiri, kayak kita bisa nge-specify hal-hal lain yang emang spesifik sama environment-nya. Jadi kayak gimana sih customization itu? Nah, kita bisa melihat di sini example customization file itu kayak gimana. Jadi kayak di sini ada API versions kayak just another KRM resources gitu, kayak Kubernetes model resource. Terus di sini ada client-nya yaitu customizations. Terus di sini kita bisa nge-specify juga namespace. Terus nge-define resource itu apa aja. Jadi di sini yang namanya kayak ada beberapa term sendiri. Kayak misalkan meta. Di sini meta itu kayak namespace, API versions, kind. Terus di sini ada resources, yaitu resource yang mau kita define atau kita deploy. Terus di sini ada transformer, kayak misalkan label atau annotations. Dan di sini juga ada generator, kayak misalkan kita mau ngebikin sesuatu kayak yang udah gue bilang tadi, kayak misalkan config map atau misalkan secrets gitu-gitu bisa di-define di generators ini. Terus di sini di bawah ada generator options, itu kayak options apa aja yang bisa kita pakai buat generators, kayak misalkan mau labelsnya jenis apa, notationnya apa, atau misalkan mau disable suffixnya. Karena by default bakal ada suffix hash gitu kalau misalkan kita pakai generator. Nah, terus di sini gue punya simple layout biasa, base-nya itu isinya deployment, terus customization file, jangan lupa sama service. Terus di sini gue mau bikin dua jenis environment yang beda, yaitu dev sama prod. Nah, ini disebut overlays. Terus, oh ya, di sini juga ada toolings lain yang kebetulan gue pakai, yaitu Cap.
Jadi ini by default open source-nya Google sih, bisa dilihat di link ini buat documentation-nya. Jadi di sini kayak pernah ada di tweet-nya Brian Grant, salah satu yang bikin Kubernetes gitu. Jadi apa sih kegunaan dari CAP itu? Kalau misalkan dan kenapa kita harus pakai customize sama CAP secara bersamaan? Kira-kira perbedaannya apa aja? Jadi kalau misalkan si customize itu nge-provide kayak generator atau transformer, CAP itu kayak nge-provide beberapa functioning yang bisa di apa ya, kayak ditambahin semacam plugin gitu buat validations. Terus kayak CAP itu dia nge-provide kayak packaging gitu. Jadi kayak misalkan kita mau bikin suatu package, kita bisa get package-nya itu pakai CAP-GET. Meanwhile kalau misalkan customize, tahu aku sekarang kayak belum mau-provide itu sih. Jadi kayak selain itu CAP juga bisa langsung nge-provide kayak misalkan Helm deploy gitu-gitulah. Jadi kayak by default kayak CAP itu lebih kayak buat packaging dan dia provide beberapa functions yang lebih apa ya, kayak dynamic ketimbang customized. Terus jadi CAP concept ini bakal gue jelasin sekarang. Nah, dia ada 2 jenis. Pertama itu kayak yang masih version beta. Nah, version beta ini biasalah kalau misalkan dari beta ke GA kan ada beberapa hal yang emang beda banget. Jadi kalau misalkan mau baca migration-nya bisa dibaca di documentations-nya. Jadi in general ada 2 jenis fundamental konsep yang ada di CAP. Pertama packaging, kayak yang udah gue jelasin tadi, buat ngebundle configuration data, dan ini harus di-declare dalam CAP file. Terus yang kedua itu functions, jadi kayak dia nge-provide CRUD operations di KRM, dan itu bakal di-store di local machines kalian. Terus dia bisa juga buat automate mutation sama validations. Jadi kayak nge-validate ini YAML-nya udah bener atau belum. Nah, contoh dari CAP file ini sendiri bisa dilihat di sebelah kanan. Jadi misalkan gue pengen nge-declare suatu CAP file yang namanya WordPress. Di sini bisa di-define dia upstream-nya di mana. Terus termasuk kayak revisions versioning-nya gimana. Terus kita mau nge-declare kalau misalkan kita nge-update suatu resource mau gimana, apakah mau merge atau misalkan ya udah mau deploy as a whole gitulah. Terus di sini ada upstream log, kayak nge-define specifically kita mau versionnya yang mana, dan ini kayak nggak boleh di-change secara manually gitu sih, dia bakalan automatically diambil dari revisions yang kita define di upstreamnya ini yang di atas. Terus seperti yang gue bilang tadi, di sana ada pipeline yang namanya mutator sama validators. Jadi mutators ini kayak kita mau ngeset suatu labels misalkan yang emang lebih dynamic, misalkan mau ditambah suffix dan lain-lain, kita bisa pakai cat functions. Terus buat validator sendiri ini buat ngevalidate dia YAML configurationsnya udah valid atau belum. Nah, dan di sini gue ambilnya pakai kubefile. Terus workflow-nya kayak gimana sih? Secara general di sini workflow-nya gini, jadi kayak kita nge-edit configurationsnya, terus coba nge-render. Kalau udah, kita coba nge-initialize paketnya. Jadi nge-initialize itu kayak bikin semacam metadata buat CAP tahu resource apa aja yang sebenarnya bakal di-deploy di cluster kita. Terus kita bisa nge-preview juga. Terus nanti kita bisa nge-apply resource-nya itu, kayak nge-apply ini kayak nge-deploy. Terus habis itu kita bisa observe behavior-nya gimana. Terus kalau misalkan emang udah kita rasa cocok dan behavior-nya as expected, kita bisa nge-update package tadi ke Git repository kita. Terus kita bisa ulang lagi functions-nya kayak workflow-nya, kayak misalkan kita nge-get package-nya, atau misalkan kita mau nge-edit lagi, dan seterusnya. Terus di sini ada tool lain yang gue pakai namanya Scaffold. Jadi Scaffold ini juga sebenarnya kayak open source-nya Google juga. Jadi kayak ini menurut gue kayak lebih ngegampangin kalau misalkan emang mau nge-define dari segi image Docker yang mau gue pakai juga, gue bisa ada beberapa templating, terus kayak nge-build image Docker yang ada juga.
Terus kayak misalkan gue mau ngelakuin kayak semacam dev gitu, gue bisa pakai scaffold dev buat langsung nge-preview result end-to-end-nya kayak gimana, dari mulai nge-build Docker, terus kayak bahkan nge-preview dan juga nge-port forward gitu, jadi kita bisa akses di lokal juga gitu, gimana. Nah, jadi gimana cara kerjanya dia? Pertama, dia bakalan ngeliat work directory kita ada changes nggak di source code-nya. Terus kalau misalkan ada, dia bakal langsung nge-build artifact. Ada beberapa options di sini kayak Dockerfile, Bazel, terus kayak Zip, Maven, or Gradle. Zip ini kebetulan gue pakai buat demo gue nanti. Terus kita bisa juga ngetes artifacts kayak tadi pakai scaffold dev. Nah, test artifacts ini kayak buat ngetes Docker image-nya ya. Jadi kayak tagging-nya itu sendiri nanti bakalan bisa specify sendiri, kayak misalkan mau pakai commit ID atau apapun itu yang kalian mau. Terus nge-push artifacts, habis itu baru nge-deploy. Nah, nge-deploy-nya sendiri sebenarnya ada beberapa options. Dia bisa pakai kubectl, Helm, Customize, atau bahkan Cat. Gitu. Terus, ya di sini sampel yang gue bikin, jadi kayak di sini ada configurationsnya apa aja, terus kayak ada project identifier, terus gimana sih cara gue nge-define tagging mechanism yang mau gue pakai. Jadi by default gue pakai prefix dev di sini, terus gue pakai semacam custom templates buat user sama input digest. Nah, input digest ini lumayan unik, jadi kalau misalkan di source code kalian nggak ada changes, Docker image-nya nggak bakal di-build lagi. Ini agak beda sama commit shy yang bakalan selalu nge-build ulang setiap kali kalian nge-commit sesuatu, regardless di situ ada changes atau nggak di source code-nya. Terus di sini kebetulan gue pakai Zip buat nge-build image-nya. Terus di sini gue pakai Customize buat nge-deploy nge-deploy manifest yang gue mau. Terus di scaffold juga gue bisa nge-define beberapa profiles based on overlays di scaffold gue. Terus di sini ada demonya. Jadi by default ini gue taruh di sini sampelnya. Dan di sini kayak apa aja sih komponen di project gue secara general. Jadi ada makefile di sini. Ini optional aja sih, tapi gue pakai biar lebih gampang ketika gue ngapa-ngapain. Terus di sini ada build Gradle, jadi segala sesuatu soal Zip itu gue taruh di build Gradle-nya. Terus ada cat file buat packaging sama beberapa functions yang gue mau define. Terus di sini ada customize, semuanya di dalam Kubernetes directory. Dan gue bikin overlay buat dev sama prods-nya. Terus terakhir gue ada scaffold dan ada source code juga buat Java simple application yang gue mau. Terus di mana Docker file-nya? Kenapa nggak ada? Gitu. Jadi kayak yang gue bilang tadi, sebenarnya Docker file ini secara implicit udah di-define di dalam build.gradle di Zip tadi. Terus kenapa gue pakai Zip? Karena scaffold by default udah support Zip, dan kalau kalian mau lihat di sini, Zip itu kayak semacam plugins yang dipakai buat nge-create kayak OCI compliant container image buat Java, tapi dia nggak pakai Docker daemon gitu. Jadi kenapa pakai Zip sih? Karena pertama alasannya kayak yang tadi gue bilang, dia udah jadi official builder buat scaffold. Terus karena gue pakai Java di sini dan karena Zip available, jadi gue sebagai software engineer kayak nggak mau terlalu musingin masalah Docker files configuration-nya kayak gimana, karena kan itu harus maintain another file gitu kan. Jadi gimana cara kerjanya dia? Pertama dari project atau source code yang kita punya, dia bakalan kalau misalkan pakai Docker biasa kan pertama kita nge-build jar-nya dulu kan, terus abis itu another thing yang perlu kita maintain itu Docker file, terus nanti kita bakalan harus ke build Docker image dengan cara nge-send request ke Docker daemon, abis itu baru nge-build container image-nya terus nge-push ke registry. Nah, kalau misalkan pakai Zip, ya udah dari source code yang ada, tadi kan kayak udah di-define gitu kan di build.gradle, jadi kayak segala sesuatunya udah di-define di sana,
nge-build terus kayak langsung nge-create container image yang emang udah by default ada di registrinya. Jadi registrinya itu bakalan di-push ke sini, ke artifacts image yang udah gue define dengan tag yang udah gue define di atas sini. Next, jadi kayak gimana sih configuration buat Git? Jadi ini mirip kayak Docker sih sebenarnya. Jadi kayak di sini kita bisa nge-define base image apa. Gue pakai Distroless di sini dari Google Cloud juga. Terus nama dari Docker image yang mau gue bikin apa di sini. Ini bakalan di-override nanti sih sama scaffold buat taggingnya juga. Jadi kayak gitu. Terus ada JVM flags-nya juga, gue bisa nge-define di sini di configurations dalam container sections ini. Terus gue bisa langsung nge-define main class-nya apa, ports-nya apa, terus formatnya mau OCI atau format lain gitu. Terus di sini another things yang ada di scaffold file gue itu ada kube context di mana gue mau deploy si customization overlays gue di sini. Jadi kalau misalkan kita nggak nge-override si kube context ini pakai profile, ya by default dia bakal pakai default value ini, terus kayak ini segala sesuatu yang mau gue deploy, KRM yang mau gue deploy. Terus kalau misalkan gue mau nge-create suatu changes tertentu, gue bisa manfaatin scaffold dev ini, dia bakal nge-auto detect segala changes yang ada di workdir kita. Terus jangan lupa buat nge-enable port forwarding supaya kita bisa nge-akses endpoint-nya juga dari local machines kita gitu. Terus kalau udah pakai scaffold dev nanti, kayak kita bisa langsung nge-call atau nge-akses API kita gitu. Jadi terus kita bisa langsung ngeliat lognya juga kan di sini kayak apa aja yang udah kita akses. Terus di sini ada beberapa options buat port forwarding juga di scaffold. Kayak buat user atau misalkan buat service. Kalau misalkan user ini dia biasanya harus secara eksplisit di define di scaffold YAML, tapi kalau misalkan service by default segala port yang kita define di service.yaml kita. Terus ada beberapa options buat nge-run scaffold juga, kayak pertama dev tadi, dia bakal automatically ngedetect source code changes kita. Terus debug, ini mostly buat debug purposes, tapi kalau misalkan kita made changes di source code kita, last time gue coba sih kayak dia nggak bakal nge-load automatically gitu dari changes yang sekarang. Terus ada deploy, ini biasanya buat deployment gitu sih, kayak misalkan ke prod atau staging. Ya kita mau. Jadi gimana buat scaffold dev loop-nya itu? Nah pertama kayak yang tadi gue bilang, kayak ada file sync, build, test containers-nya baru nge-deploy. Jadi automatically bakal nge-deploy once ada changes di workdir kita bagian source code-nya. Jadi ya itu aja sih presentasi dari gue yang mau gue share. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke Kak, thank you. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak dari Mas Giri. Kalau misalkan udah adopt Helm buat render atau generate manifest workload, di-combine dengan overridable app config internal tool, apakah ada use case atau benefit lain kita pindah ke customize dan lainnya? Sebenarnya kayak similar juga sih, kayak itu based on preference kita aja, kayak nggak ada mungkin by defaultnya pilih customize ini karena emang udah didukung sama 6CLI juga, jadi kayak didukung sama upstream langsung gitu. Jadi kalau misalkan ada changes tertentu dari segi segala sesuatunya kayak udah di-provide di sana. Kalau Helm kan another kayak plugin atau package manager yang di-provide sama community gitu sih. Kayak nggak ada kayak reason khusus kenapa gue pakai customize. Kalau misalkan mau migrate gitu, itu masih belum kebayang sih dari segi dia bakal ada benefit atau misalkan kayak se-costly apa kalau misalkan mau migrate. Setahu gue kalau misalkan mau migrate harusnya nggak terlalu sulit karena layouting-nya sendiri
kurang lebih mirip. Cuman kalau misalkan use case spesifiknya masih belum kepikiran sih. Thank you. Thank you. Terus ada pertanyaan lagi dari Mas Alvin Syafal nih. Kalau pakai scaffold, ini runnernya di mana Kak? Lokal atau cloud? Bisa dikonfigur kah sama? Terus cara connectin after build itu gimana? Kalau misalkan deploy-nya ke private GKE, itu setting config-nya kayak gimana? Gitu. Ini beberapa pertanyaan sih. Iya. Tapi satu baris. Iya udah. Jadi intinya dia bisa nge-connect ke cluster manapun. Gue nyobain di Kind buat lokal, terus habis itu gue nge-define buat ke apa sih namanya ke GKE juga itu works. Jadi as long as ada di kubeconfig kita ada profile itu harusnya bisa works gitu sih. Jadi kayak di override. Misalkan di profile default itu kita mau deploy-nya di cluster lokal pakai Kind gitu. Nah itu tadi yang contoh gue juga pakainya Kind sih. Terus abis itu kalau misalkan mau ngedeploy di kube konteks yang lain bisa di-define di profile. Jadi kayak tinggal kayak kita pakai kubectl biasa lah, kayak ganti kube konteksnya di mana, tapi bedanya ini di-define langsung di scaffold YAML-nya gitu. Oke, gimana Mas Alvin? Ada pertanyaan lagi? Oke, tadi ada pertanyaan tapi bukan di Q&A. Sebentar. Di stage. Berarti ini tools buat nge-custom config cube YAML atau gimana Kak? Ini dari Mas Manggala Wiryawan. Jadi kalau misalkan ya ini mostly template rendering gitu sih sama buat nge-custom. Jadi kayak kita nge-define apa aja yang pengen kita define. Basically mirip kayak Helm gitu. Kalau teman-teman udah pernah pakai Helm. Oke, dari rekan-rekan ada pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Oh, ada pertanyaan lagi. Dari Pak Yusuf Hadiwinata Sutandar, kita bisa define Java properties juga nggak di JIB? Gitu. Di mana, sorry? Di ini Kak, bukan di JIB. Kita bisa define Java properties juga nggak via JIB? Via JIB. Oke. Sebenarnya kayak Java properties ini kayak gimana ya? Kayak misalkan flex gitu. Tadi bisa aja sih kayak misalkan environment variables atau misalkan mau define Java properties gitu. Ini kan basically kayak build.gradle biasa aja kan. Jadi kayak kita bisa ngedefine apapun yang biasanya kita bisa lakuin sama Maven atau Gradle biasa gitu sih. Gitu. Dari rekan yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu 4 menit. Mesti coba sendiri. Iya Mas, harus coba sendiri. Iya ya. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin saya nanya aja deh Kak. Oke, kalau yang tadi itu udah di-apply ke dev atau udah ke production Kak? Kalau dari yang Kak Irvi coba. Udah dicoba dua-duanya sih. Jadi kayak itu kan ada profile kan. Jadi kalau misalkan kita mau ngedeploy ke profile yang lain, tinggal ditambahin dash p terus nama profilnya apa gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak specify dash p terus profilnya apa, dia bakal by default ke kube konteks yang kita define di default value gitu di define di sini. Oh, di situ. Cuman kalau misalkan kita pakai profile gitu, ya dia bakalan di profile yang udah kita define sebelumnya gitu sih. Oh gitu. Oke, Yeah. oke.